Halo semuanya, selamat malam. Bagaimana kabarnya nih? Semoga pada baik-baik aja ya. Perkenalkan, nama saya Elsa Novianti. Saya di sini ingin membahas tentang evolusi pada hewan dan tumbuhan. Sebelum itu, saya akan membahas dulu apa itu evolusi. Evolusi adalah perubahan pada populasi makhluk hidup secara perlahan dalam kurun waktu yang lama. Perlahan, namun pasti. Evolusi terbagi dari dua macam, yaitu evolusi progresif dan evolusi regresif. Apa itu evolusi progresif? Evolusi progresif adalah evolusi yang menghasilkan spesies yang memungkinkan untuk dapat bertahan hidup. Sedangkan evolusi regresif adalah evolusi yang menghasilkan spesies yang memungkinkan untuk tidak dapat bertahan hidup atau mengalami kepunahan. Di dunia ini ada ya dua macam evolusi seperti itu. Terdapat dua teori yang umum dipakai pada evolusi. Yang pertama, teori evolusi oleh Jean-Baptiste Lamarck atau umumnya disebut teori Lamarck. Menurut Lamarck, evolusi terjadi akibat makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya. Hasil adaptasi adalah perubahan, dan perubahan itu diwariskan kepada keturunannya. Jadi gini, dulu nenek moyang jerapah itu berleher pendek dan tidak bisa menjangkau makanannya di atas pohon. Jerapah terus-menerus menjulurkan lehernya agar bisa memakan daun pohon tersebut. Sehingga leher jerapah pun bertambah panjang. Itu dia, pelan tapi pasti. Kemudian, pertambahan panjang leher jerapah diwariskan kepada keturunannya sampai sekarang. Jadi, menurut Lamarck, asal-usul jerapah berleher panjang itu berasal dari jerapah berleher pendek yang beradaptasi dengan lingkungannya secara perlahan namun pasti. Sehingga hasil adaptasi atau hasil perubahan ini diwariskan kepada keturunannya. Inilah teori yang dikemukakan oleh Lamarck atau disebut teori adaptasi. Yang kedua adalah teori evolusi oleh Charles Darwin. Menurut Darwin, bahwa evolusi seluruh spesies yang ada di muka bumi merupakan keturunan dari spesies leluhur dan terjadi seleksi alam. Apa itu seleksi alam? Jadi, alam melakukan proses seleksi siapa saja yang berhak untuk hidup dan berkembang, serta siapa saja yang tidak layak untuk hidup dan berkembang. Yang hidup terus akan menjalani evolusi progresif. Sementara yang tidak layak hidup, menurut alam dan lingkungan, akan menjalani evolusi regresif atau akan menjadi punah. Contoh hewannya sama seperti Lamarck, jerapah. Berbeda dengan Lamarck, menurut Darwin, nenek moyang jerapah itu bervariasi. Ada yang pendek, ada yang panjang. Kemudian terjadi proses seleksi alam. Contohnya, ada jenis makanan yang hanya cocok untuk jerapah berleher panjang. Kemudian alam menyeleksi siapa saja yang layak untuk hidup dan siapa yang layak untuk tidak hidup. Maka, jerapah yang berleher pendek akan mengalami kepunahan dan jerapah yang berleher panjang akan terus bertahan hidup dan berkembang. Jadi, menurut Darwin, semua makhluk yang ada di muka bumi itu bervariasi atau beraneka ragam. Untuk tetap bisa bertahan,
Maka ada mekanisme dan cara, yaitu seleksi alam. Bagaimana kita tahu bahwa di dunia ini tuh ada evolusi? Yaitu dengan ditemukannya fosil. Fosil adalah sisa makhluk hidup zaman dahulu yang sudah menjadi batu. Tidak semua makhluk hidup akan menjadi fosil. Jadi, alam yang bekerja untuk mengubah makhluk hidup yang sudah mati menjadi fosil. Fosil dipakai oleh para ahli sebagai salah satu petunjuk atau bukti adanya evolusi. Contohnya, evolusi hewan vertebrata, yaitu kuda. Kuda adalah salah satu dari 10 spesies modern mamalia dari genus Equus. Kuda adalah salah satu hewan yang fosil ditemukan sangat lengkap. Kuda juga adalah hewan yang penting secara ekonomis dan sangat berperan penting dalam jasa pengangkutan. Evolusi kuda pertama muncul 56 juta tahun lalu di Amerika Utara, yaitu kuda Eohippus pada zaman Eosen. Hewan ini berukuran sebesar kancil atau anjing dan tingginya hanya sekitar 30 cm, sehingga mudah bersembunyi dari predator. Eohippus berkaki 4, yang masing-masing kakinya memiliki 5 jari. Pada kaki depan memiliki 4 jari dan 1 rudimen, sedangkan pada kaki belakang memiliki 3 jari dan 2 rudimen. Hal ini membantunya berpindah dengan mudah di lantai hutan yang lembut. Kemudian, pada 36 juta tahun silam, pada zaman Oligocene, kuda berevolusi secara drastis, yaitu Mesohippus. Mesohippus memiliki ukuran lebih besar daripada Eohippus, dengan tinggi 60 cm dan memiliki leher sedikit lebih panjang dari Eohippus. Kemudian, jari kaki Mesohippus berkurang menjadi 4 jari kaki depan dan 3 jari kaki belakang. Jari tengahnya jauh lebih besar daripada jari lainnya. Masih pada zaman Oligocene, Mesohippus berevolusi menjadi Miohippus. Miohippus sendiri sedikit lebih besar daripada Mesohippus dan memiliki tengkorak sedikit lebih panjang. Kemudian, pada jari kakinya sama dengan Mesohippus, memiliki 4 jari kaki depan dan 3 jari kaki belakang. Pada pertengahan zaman Miocene, sekitar 25 juta tahun yang lalu, hidup sejenis kuda yang disebut Merysippus, yang diperkirakan merupakan keturunan dari Mesohippus. Merysippus memiliki leher yang agak panjang yang berfungsi sebagai alat bantu saat dia memakan rumput. Merysippus sendiri memiliki 3 jari pada kaki belakangnya dan kaki depannya. Kaki Merysippus berkembang menjadi kaki yang panjang. Merysippus sendiri bertambah tinggi sekitar 1 meter. Kemudian, sekitar 10 juta tahun yang lalu, semasa zaman Pliocene, kuda berkembang menjadi Pliohippus. Leluhur kuda jenis ini mempunyai 1 jari atau 1 teracak pada tiap kakinya. Pliohippus merupakan hewan monodaktil atau hewan berteracak tunggal yang pertama dalam sejarah evolusi. Akhirnya, sekitar 2 juta tahun yang lalu, kuda seperti yang kita kenal sekarang, yaitu Equus caballus, muncul sebagai makhluk yang lebih besar. Namun, sekitar 8.000 tahun yang lalu, spesies ini punah di daratan Amerika Serikat. Jari jemari pada nenek moyang Equus caballus berkurang jumlahnya, sampai tinggal 1 jari di setiap kakinya, yang telah dilindungi
oleh kuku yang sangat keras dan telah termodifikasi. Dan ditambah, Excuscabalus bertambah tinggi menjadi 1,6 meter. Nah, tadi udah hewan. Sekarang, bagaimana dengan evolusi tumbuhan? Evolusi tumbuhan telah terjadi sejak 3,5 miliar tahun yang lalu. Para ahli beranggapan bahwa tumbuhan berasal dari alga karena memiliki banyak persamaan. Bagaimana dengan proses periode evolusi tumbuhan? Menurut Campbell dan kawan-kawan pada tahun 2003, berdasarkan catatan fosil yang ada, sejarah adaptasi daratan oleh tumbuhan terdapat 4 periode utama evolusi tumbuhan. Periode pertama, tumbuhan lumut. Periode kedua, tumbuhan paku-pakuan. Periode ketiga, Gymnospermae. Dan periode keempat, Angiospermae. Periode pertama. Periode pertama evolusi yaitu selama masa Ordovisian zaman Paleozoikum sekitar 475 juta tahun yang silam. Asal mula tumbuhan diduga berasal dari nenek moyang akuatik atau alga hijau. Adaptasi ini terjadi pada Birophyta yang merupakan tumbuhan darat pertama. Birophyta atau tumbuhan lumut ini berkembang menjadi berbagai variasi dalam kelompoknya. Periode kedua. Periode kedua evolusi tumbuhan ditandai oleh diversifikasi tumbuhan vaskuler atau tumbuhan berpembuluh selama masa Devon sekitar 400 juta tahun silam. Tumbuhan vaskuler awal ini merupakan tumbuhan tak berbiji, misalnya pada jenis paku-pakuan serta kelompok tumbuhan tak berbiji lainnya. Periode ketiga, evolusi tumbuhan dimulai dengan kemunculan biji, yaitu struktur yang melindungi embrio dari kekeringan dan ancaman perubahan lingkungan. Kemunculan tumbuhan biji ini mempercepat perluasan kolonisasi tumbuhan di daratan. Tumbuhan vaskuler berbiji muncul kira-kira 360 juta tahun yang lalu dengan kemunculan Gymnospermae. Gymnospermae terdiri atas konifer dengan berbagai variasi jenisnya. Konifer dan paku-pakuan mendominasi kehidupan di hutan belantara selama lebih dari 200 juta tahun. Periode keempat. Periode keempat dalam evolusi tumbuhan terjadi pada masa Kreta, zaman Mesozoikum sekitar 130 juta tahun yang lalu. Periode ini ditandai dengan kemunculan tumbuhan berbunga yang memiliki struktur reproduksi yang agak rumit, di mana biji dilindungi oleh ruangan yang disebut ovarium. Karena biji terlindungi sedemikian rupa, maka kelompok ini disebut tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Bagaimana evolusi Angiospermae? Selama masa evolusi Angiospermae, xilem merupakan bagian yang lebih terspesialisasi. Xilem diduga berkembang dari sel-sel trakeid yang ada pada Gymnospermae yang berperan menghantarkan air. Pada Angiospermae, sel trakeid berkembang menjadi sel-sel yang lebih pendek dan lebih luas yang disebut unsur pembuluh. Unsur pembuluh membentuk saluran yang bersambung dan lebih terspesialisasi. Xilem diperkuat dengan serat atau fiber yang juga berkembang dari trakeid. Selain spesialisasi xilem, faktor terbesar perkembangan Angiospermae adalah evolusi bunga. Bunga menjadi tingkat efisiensi reproduksi yang sangat tinggi pada tumbuhan. Bunga adalah tunas yang mampat dengan 4 lingkaran daun yang termodifikasi menjadi kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Nenek moyang Angiospermae masih belum dipastikan, tetapi Gymnospermae dari divisi Genotophyta sebagai kerabat paling dekat dengan Angiospermae. Fosil tertua Angiospermae ditemukan pada batuan awal masa Cretaceous yang berusia sekitar 130 juta tahun. Baik, sampai di sini pembahasan evolusi pada hewan dan tumbuhan. Terima kasih atas waktunya karena telah menonton video ini. Apabila ada kata
dan pengucapan yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Terima kasih dan sampai jumpa.